Bulan Rajab merupakan salah satu bulan haram yang ada 4, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan yang keempatnya adalah bulan Rajab yang terpisah dari 3 bulan yang berturut-turut. Sehingga bulan ini satu istimewa karena bagian daripada yang disebut Ashhurul Hurum, bulan haram. Diistimewakan sehingga dahulu di saat di zaman Nabi, semua aktivitas-aktivitas yang bertentangan dengan kemuliaan bulan haram ini diperhatikan. Tidak boleh ada peperangan dan sebagainya. Kemudian apa yang harus kita lakukan di bulan Rajab ini? Bagaimana bulan-bulan yang lain, akan tetapi tentunya berhubung ini salah satu dari bulan kemuliaan, maka kita bisa memanfaatkan, mengisi kemuliaan bulan Rajab ini dengan beragam amal soleh dan kebaikan. Di antaranya adalah berpuasa. Karena itu yang dilakukan oleh Nabi. Beliau banyak melakukan puasa juga di bulan Rajab ini. Bahkan afdhalus shaumnya, sebaik-baiknya puasa di bulan haram secara umum, dan bulan Rajab adalah bagian daripada bulan haram. Maka memperbanyak puasa di bulan haram adalah satu anjuran, satu kebaikan, satu keistimewaan untuk kita mengisinya dengan berpuasa. Tapi terlebih dahulu kami ingatkan kepada sahabat-sahabat semuanya yang barangkali khususnya para wanita-wanita muslimah yang memiliki tanggungan puasa di Ramadan sebelumnya. Barangkali karena menstruasi, sedang nifas, atau hamil, melahirkan, menyusui, banyak uzur yang bisa dialami oleh wanita. Ataupun laki-laki karena diakibatkan sakit, sehingga ada puasa yang ditinggalkan di bulan Ramadan yang lalu, maka jangan sampai kemudian terlewatkan. Di saat terlewatkan, lupa mengkodok, atau bukan lupa, tapi sengaja tidak mengkodok padahal tidak ada uzur, maka ini akan menjadi dosa. Sekaligus juga punya kewajiban membayar kafarat, karena sudah tidak ada uzur, bisa mengkodok tapi dia tidak mengkodok sampai masuk Ramadan yang akan datang, maka menjadikan dosa dan juga mengharuskan membayar kafarat. Maka oleh karena itu kami ingatkan, ya, yang kalau punya tanggungan yang wajib, maka segera saat ini waktu yang tepat untuk membayar tanggungan puasa-puasa yang ditinggalkan, yang karena uzur, apalagi kalau tidak ada uzur itu harus bersegera, tidak boleh ditunda. Kalau karena uzur masih ada keringanan untuk ditunda dengan catatan tidak sampai memasuki bulan Ramadan yang lain atau yang akan datangnya. Sehingga yang punya tanggungan, ayo diselesaikan tanggungannya, puasanya di bulan Rajab ini mumpung di bulan yang mulia. Dan Anda dapat double pahala. Pahala karena Anda sudah melaksanakan kewajiban Anda membayar hutang Anda dalam berpuasa. Yang kedua juga Anda mendapatkan pahala sunnah sekaligus. Karena ini bulan Muharram, salah satu bulan haram. Dan Rajab adalah bagian daripada bulan haram. Itu yang secara khususnya. Kemudian juga memperbanyak membaca sholawat kepada baginda Rasulullah SAW di bulan-bulan. Secara umum memang kita diperintahkan untuk memperbanyak, ya, terlebih lagi saat ini kita ada di bulan Rajab untuk semakin meningkatkan lagi, memperbanyak lagi sholawat kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dan gunakan untuk mengkoreksi, memperbaiki sholat kita semuanya, karena bulan ini juga bulan terjadinya peristiwa Isra Mi'raj, disyariatkannya satu syariat ibadah sholat. Maka bisa kita pergunakan untuk kita mengintrospeksi, memperbaiki kekurangan-kekurangan
kita di dalam sholat. Mungkin biasanya sholat kita ini sembarangan, tidak sempurna dengan sunnah-sunnahnya, maka mulailah dari bulan mulia ini berkomitmen untuk melaksanakan sholat dengan sunnah-sunnahnya, untuk disempurnakan dengan sunnah-sunnahnya, tidak hanya melaksanakan yang wajib, tapi mempekerjakan juga sunnah-sunnah yang ada di dalam sholat, kesunahan-kesunahan yang terkait dengan ibadah sholat. Apabila masih kurang melaksanakan sholat dengan berjamaah, maka ini menjadi momen untuk kita berkomitmen lagi supaya jangan sampai kita meninggalkan sholat berjamaah. Itu adalah introspeksi kita. Apalagi kalau kita kurang khusyuk di dalam sholatnya, maka ini adalah waktu yang bisa kita perbaiki, gimana supaya sholat kita lebih khusyuk lagi, bisa hadirnya hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di saat melaksanakan sholat. Karena siapa yang memperbaiki sholatnya, maka Allah akan perbaiki segalanya. Kalau dia menyelesaikan, memperbaiki urusan dia dengan Allah, man aslaha bainahu wa bainallah, aslahallahu bainahu wa bainan nas. Allah akan perbaiki hubungan dia dengan manusia ketika hubungan dia dengan Allahnya juga adalah sudah dia perbaiki. Dan hubungan manusia dengan Allah, koneksinya manusia dengan Allah itu ya melalui ibadah sholat. Maka ibadah sholat adalah ibadah yang menjadikan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadikan kita terus tersambung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk menjalin sebuah koneksi manusia dengan Allah adalah melalui ibadah sholat. Maka itu ibadah yang sangat penting. Jangan sampai kita mentelantarkan atau teledor di dalam melaksanakan kewajiban sholat ini. Maka alangkah baiknya kalau kita ada rasa, apalagi kita menyadari jauh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka inilah waktu Allah selalu membuka kepada hambanya, pintu kepada hambanya untuk mendekat, sehingga tidak pernah ada pintu yang tertutup bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal ya manusia itu sendiri yang mau tidak mendekat rapat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau pintu Allah terbuka dengan lebar bagi hambanya yang mau memperbaiki diri, bertobat untuk mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya tinggal manusia itu sendiri mau atau tidak datang kepada Allah, bersimpuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ibadah-ibadah yang menghubungkan manusia dengan Allah, yaitu diantaranya adalah sholat, bagaimana yang diriwayatkan oleh baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang tidak kalah penting juga adalah mempersiapkan diri, karena ketika memasuki bulan Rajab artinya semakin dekat kita memasuki bulan mulia, yaitu bulan Ramadan. Seperti kebiasaan banyak orang soleh, mereka itu mempersiapkan diri untuk bulan Ramadan itu dari jauh-jauh hari sebelumnya, termasuk adalah di bulan Rajab. Sehingga mereka menganalogikan seperti orang yang bercocok tanam. Maka bulan Rajab itu bulan memulai. Kita mulai bercocok tanam. Di bulan Sa'ban kita kita menyemainya, kita mulai merawat dan sebagainya, dan panennya itu atau finalnya itu ada di bulan Ramadan. Sehingga bulan Rajab adalah bulan yang tepat untuk kita memulai kebaikan-kebaikan, kebiasaan-kebiasaan mulia, supaya kebiasaan baik ini dibawa sampai bulan Ramadan. Puncaknya itu ada di bulan Ramadan. Maka oleh karena itu kita membutuhkan bagaimana supaya kita ini memiliki kebiasaan yang baik, bahwa beribadah yang sempurna di bulan Ramadan tidak bisa datang begitu saja.
tapi harus dibiasakan dari jauh-jauh hari. Orang-orang soleh itu selalu memulainya dari bulan Rajab, itu sudah sekarang prepare, artinya betul-betul kebiasaan-kebiasaan baik yang nanti puncaknya di bulan Ramadan itu diawali dari sejak bulan Rajab. Sholatnya, kemudian bacaan Al-Qur'annya sudah mulai ayo diperbanyak bulan ini, supaya di bulan Ramadan itu sudah menjadi satu kebiasaan. Bangun malam, zikirnya, sholawatnya, itu kita mulai, kebiasaan itu kita awali dari sekarang, kita mulai dari sekarang, supaya sudah menjadi kebiasaan dan mudah kita melaksanakan, khususnya ketika datang bulan Ramadan. Nah, kalau kita baru memulai kebaikan ini di saat memasuki bulan Ramadan, maka tentu ini akan jadi berat. Nah, karena tiba-tiba perubahannya itu. Tapi kalau kita sudah mempersiapkan, membiasakan diri jauh-jauh hari, maka di saat bulan Ramadan masuk itu tidak berat, karena kita sudah punya kebiasaan, tinggal kita meningkatkan dan memperbaikinya. Nah, itulah kenapa persiapan ibadah bulan Ramadan itu harus prepare dari jauh-jauh hari untuk kita siapkan agar semakin sempurna ibadah kita di bulan Ramadan nanti. Nah, ini poin-poin yang perlu kita persiapkan di bulan Rajab yang mulia ini untuk kita bisa mendapatkan kebaikan, kemuliaan dari bulan Rajab ini. Allah